yang namanya pelabuhan negara dalam negara itu adalah Jokowi. Jadi kalau pengkhianat negara itu hukumannya ya mati. Menurut saya Jokowi ini seorang pengkhianat. Apa faktanya, apa indikasinya? Yang pertama, dia adalah pengkhianat partainya sendiri. Dalam arti ada partainya yang menyokong dia, baik itu untuk jadi wali kota, gubernur, dan juga jadi presiden, dikhianati dengan tenang saja. Ya, itulah yang namanya Jokowi pengkhianat. Yang paling berat, Jokowi ini adalah pengkhianat negara. Indikasinya apa? Pertama, jebakan utang bus, ya, yang nanti berakibat terhadap jeratan utang terhadap Cina. Ya mungkin saja ada yang menjadi daerah yang akan diserahkan sama seperti keadaan di Bangladesh. Lalu yang kedua indikasinya adalah PIK 2, di mana dengan gampang Jokowi menempatkan perusahaan swasta menjadi PSN. Dan ternyata PSN ini digunakan oleh Aguan. Ya. Aguan ini siapa? Ya, juga indikasi. Lalu indikasi ketiga adalah IKN dengan 190 tahun, ya, AGO. Ya. Itu sama dengan memberikan penjajahan kepada asing, sehingga 200 tahun lamanya mereka akan bercokol menjadi warga negara di IKN. Dan ya untung MK sudah memutus ya menjadi separuh. Tapi itu pun adalah pengkhianatan dari Jokowi. Dan yang keempat indikasinya adalah bukan indikasi lagi, fakta. Yaitu negara dalam negara di Morowali, di mana ketika itu Prabowo menjadi Menhan. Saya tahu Menhan pasti tahu permasalahan itu, tapi tidak berdaya karena ini adalah keputusan presiden, ya kan? Otomatis pengkhianatnya adalah Jokowi sebagai presiden yang mengesahkan yang namanya pelabuhan negara dalam negara itu adalah Jokowi. Jadi kalau pengkhianat negara itu hukumannya ya mati, ya. Itu sangat bukan wajar lagi. Itu konstitusi, hukuman mati buat pengkhianat negara. Lalu mengenai ijazah, ya, ini kita berpendapat di Bandung, ya, ini adalah kriminalisasi murni. Kenapa demikian? Karena dari apa yang pasal-pasal yang diberikan kepada para 8 tersangka, ya, tidak satupun bukti yang utama yang diperlihatkan, yaitu ijazah aslinya. Lalu kedua, pasal-pasal itu sebenarnya apa yang dilakukan oleh teman-teman kita di TPUA itu adalah advokasi terhadap ijazah yang diragukan, dan mereka sebagai pembela dan advokat, termasuk Pak Rizal kan advokat ya, meneliti kemana-mana termasuk ke rumahnya Jokowi untuk tolong diperlihatkan, dan kalau saat itu diperlihatkan selesai ya. Lalu selanjutnya para peneliti dari 3 itu tidak ada satupun pasal yang berkenan dengan apa yang mereka lakukan. Karena 3 peneliti ini melakukan penelitian yang dijamin oleh undang-undang. Tidak bisa disalahkan misalnya yang namanya rakyat melakukan penelitian secara ilmiah, lalu tantangannya adalah hukuman. Kalau itu dilakukan oleh polisi dengan kriminalisasi ini, otomatis ketakutan bagi para peneliti di Indonesia. Ini menghancurkan bangsa. Ya. Jadi kami dari Bandung jelas melawan kriminalisasi yang dilakukan oleh Polri, terutama Polda Metro Jaya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Safril.